Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas TI 2417, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kelas kata dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Luciana Safara dengan NIM 312410480. Perkenalkan, nama saya Miselda Aryawardana, nomor induk mahasiswa 312410515. Perkenalkan, nama saya Sutra Natasha dengan NIM 312410468. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajwa Farsya dengan NIM 312410568. Perkenalkan, nama saya Dimas Astanasta, NIM saya 312410485. Apa itu kelas kata? Kelas kata adalah kategori kata yang didasarkan pada bentuk, fungsi, atau makna kata dalam sistem tata bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ada 13 jenis kelas kata, yaitu kelas kata verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, fatis, dan juga interjeksi. Kelas kata verba. Verba adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keadaan, atau proses. Kelas kata verba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada verba dasar. Verba dasar adalah verba yang berupa morfem dasar bebas. Yang kedua ada verba turunan. Verba turunan adalah verba yang telah mengalami afiksasi. Nah, verba turunan ini terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada verba brafiks. Verba brafiks contohnya seperti bertaburan, bersentuhan, dan melahirkan. Nah, yang kedua ada verba bredifikasi. Verba bredifikasi contohnya seperti bangun-bangun, ingat-ingat, dan makan-makan. Nah, yang ketiga ada verba berproses gabung. Contoh dari verba berproses gabung adalah bernyanyi-nyanyi. Nah, yang keempat ada verba majemuk. Contoh dari verba majemuk adalah cuci mata. Kelas kata nomina. Nomina adalah jenis kata yang menerangkan nama benda atau segala hal yang dapat dibendakan. Namun, bukan hanya benda mati saja, bisa juga makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan nama tempat. Nomina dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada nomina dasar. Nomina dasar adalah kata benda yang berdiri sendiri. Yang kedua ada nomina turunan. Nomina turunan adalah nomina yang mengalami proses morfologis. Nah, setelah ini ada beberapa ciri-ciri nomina. Nomina tidak dapat diikuti oleh kata tidak. Nah, kata benda tidak dapat diawali dengan kata tidak, namun bisa menggunakan kata bukan. Contohnya, ini tidak rumah. Diganti dengan kata bukan, ini bukan rumah. Nah, yang kedua dapat diikuti oleh adjektiva. Nomina dan adjektiva juga bisa ditambahkan kata yang sebagai konjungsi. Contoh, adik cantik. Nah, ditambahkan kata yang, jadi adik yang cantik. Nah, yang ketiga dapat didahului dan diikuti oleh kata jamak atau kata yang punya arti jamak. Nah, ditempatkan sebelum atau sesudah nomina. Contohnya, beberapa guru, banyak lalat. Nah, yang keempat dapat diikuti promina. Promina guna memperjelas tata letak suatu benda. Contohnya, tas ini, buku itu. Nah, yang kelima dapat diikuti oleh nomina lainnya. Nomina juga bisa diikuti oleh promina lainnya. Biasa menjelaskan kata benda dan lebih spesifik. Contohnya, batik Pekalongan. Nah, itu dia menjelaskan tempatnya yang spesifik. Yang keenam, nomina dapat menduduki fungsi subjek dan objek. Contohnya, ibu memasak sayur. Ibu adalah subjek, sementara sayur adalah objek. Pronomina adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai kata ganti nomina atau frasa nomina.
Tujuan dari penggunaan pronomina adalah untuk menggantikan kata benda agar kalimat tidak menjadi repetitif dan lebih efisien dalam penyampaiannya. Pronomina tidak mengacu secara langsung pada suatu benda, tetapi kepada entitas yang telah diketahui atau yang ditunjukkan dalam konteks kalimat. Pronomina dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pronomina persona. Pronomina persona digunakan untuk menggantikan orang yang terlibat dalam pembicaraan. Pronomina persona ini dibagi menjadi 3, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama pronomina yang menunjuk pada pembicara. Contoh katanya saya, aku, dan kami. Lalu orang kedua menunjuk kepada lawan bicara. Contoh katanya kamu, engkau, kalian. Lalu orang ketiga merujuk pada orang yang dibicarakan. Contoh katanya dia dan mereka. Lalu yang kedua ada pronomina penunjuk. Pronomina ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau lokasi secara spesifik. Contoh katanya ini, itu. Lalu yang ketiga pronomina penanya. Pronomina penanya ini digunakan untuk menanyakan benda, orang, ataupun suatu kalimat. Contoh katanya siapa, apa, dan mana. Lalu yang keempat pronomina relatif. Pronomina relatif ini berfungsi menghubungkan klausa dalam suatu kalimat. Contoh katanya yaitu yang. Lalu yang terakhir pronomina tak tentu. Pronomina ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik atau tidak jelas. Contoh katanya seseorang dan sesuatu. Apa itu numeralia? Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kata bilangan tentu atau takrif dan kata bilangan tak tentu atau tak takrif. Kata bilangan takrif ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kata bilangan takrif terbagi menjadi 2 macam, yaitu numeralia utama atau kardinal dan kata bilangan tingkat atau ordinal. Sedangkan kata bilangan utama sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kata bilangan penuh. Kata bilangan penuh adalah kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contoh dari kata bilangan penuh adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedua ada kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan adalah kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh dari kata bilangan pecahan adalah setengah sama dengan 1/2, seperempat sama dengan 1/4. Dan yang terakhir ada kata bilangan gugus. Kata bilangan gugus adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan kelompok jumlah satuan. Contoh dari kata bilangan gugus adalah 1 gros sama dengan 144 buah dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Adverbia atau kata keterangan, yaitu adalah kata yang memberikan keterangan tambahan untuk kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Adverbia berfungsi untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering suatu tindakan atau peristiwa terjadi. Karakteristik adverbia. Yang pertama, adverbia dapat menjelaskan cara suatu tindakan dilakukan, waktu terjadinya, tempat terjadinya, atau frekuensi terjadinya. Yang kedua, adverbia tidak dapat mengalami perubahan bentuk seperti kata sifat, tetapi adverbia bisa diperkuat atau dilemahkan oleh kata-kata tertentu, seperti sangat, lebih, kurang. Macam-macam adverbia. Yang pertama, adverbia cara, yaitu menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Contohnya, cepat, pelan, dengan hati-hati. Contoh kalimat, dia berlari dengan cepat. Adverbia waktu yang kedua, yaitu menjelaskan kapan suatu tindakan terjadi. Contohnya kemarin, sekarang, nanti, besok. Contoh kalimat, HP saya rusak kemarin. Yang ketiga, adverbia tempat, yaitu menjelaskan di mana suatu tindakan terjadi. Contoh, di sini, di sana, di rumah. Contoh kalimat, kami tinggal di sini. Yang keempat, adverbia frekuensi, yaitu menjelaskan seberapa sering suatu tindakan terjadi. Contoh, selalu, sering, jarang,
kadang-kadang. Contoh kalimat, dia sering berolahraga. Saya jarang berolahraga. Yang kelima, adverbia kuantitas, menjelaskan seberapa banyak suatu tindakan terjadi. Contoh, sangat, sekali, terlalu. Contoh kalimat, dia bekerja sangat keras. Berikutnya adalah kelas kata interrogativa. Interrogativa adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Ada banyak jenis-jenis kata interrogativa, tetapi saya hanya akan menjelaskan 4 contoh kata dalam interrogativa, yaitu apa, akhiran-kah, kapan, dan yang mana. Apa? Jika dipergunakan untuk menanyakan nomina, bukan manusia. Misalnya, apa yang menyebabkan kebakaran? Ibu membeli apa di pasar? Dengan apa kita akan mengangkat kayu ini? Selanjutnya, apa jika digunakan untuk menanyakan proposisi yang jawabannya mungkin berlawanan? Misalnya, apa suratku sudah sampai? Jawabannya bisa mengiyakan, seperti sudah, atau lawannya, yaitu belum. Kata apa jika dipergunakan untuk mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara? Contohnya, apa benar begitu? Yang terakhir, kalimat apa jika dipergunakan dalam kalimat retoris? Misalnya, apa salahnya saya minta maaf kepadanya? Selanjutnya, akhiran-kah dipergunakan untuk mengukuhkan bagian kalimat yang diikuti oleh kah. Misalnya, mungkinkah kau kembali? Jika dipergunakan untuk menanyakan pilihan di antara bagian-bagian kalimat yang didahului oleh kah, maka akhiran-kah akan berbentuk berenang atau berlarikah kawanmu itu? Selanjutnya yaitu kapan. Kata kapan dipergunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan kita akan pergi bermain bersama? Selanjutnya, kata yang mana. Yang mana dipergunakan untuk menanyakan pilihan. Misalnya, yang mana yang akan kau pilih? Buku atau pulpen? Selanjutnya, partikel kah yang berbentuk kletika dan bersifat manasuka dapat menegaskan kalimat interrogatif. Berikut ini ada beberapa kaidah pemakaiannya. Yang pertama, jika dipakai dalam kalimat deklaratif, akhiran kah mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat interrogatif. Contohnya, kalimat deklaratif, dia yang akan datang. Jika menggunakan akhiran kah, maka akan berubah menjadi kalimat interrogatif, diakah yang akan datang? Selanjutnya, jika dalam kalimat interrogatif sudah ada kata tanya seperti apa, bagaimana, dan kemana, akhiran-kah bersifat manasuka. Pemakaian akhiran-kah menjadikan kalimatnya lebih formal dan sedikit lebih halus. Contoh, bagaimana penyelesaian sengketa warisan itu? Jika ditambah dengan akhiran-kah, maka akan berubah menjadi bagaimanakah penyelesaian sengketa warisan itu? Selanjutnya, jika dalam kalimat tidak ada kata tanya, tetapi intonasinya adalah intonasi untuk bertanya, maka akhiran-kah akan memperjelas kalimat itu sebagai kalimat interrogatif. Kadang-kadang urutannya juga bisa dibalik. Contohnya, akan datang dia nanti malam. Itu kurang jelas apakah itu kalimat tanya atau kalimat apa. Jadi, jika ditambahkan dengan akhiran-kah, maka itu akan semakin memperjelas bahwa kalimat itu adalah kalimat interrogatif. Menjadi, akan datangkah dia nanti malam? Kata demonstrativa. Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Nah, dari sudut bentuk, demonstrativa ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada demonstrativa dasar, seperti itu dan ini. Yang kedua ada demonstrativa turunan, seperti berikut, sekian. Nah, yang ketiga ada demonstrativa gabungan, seperti di sini, di situ, di sana.
Nah, kata demonstrativa ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, ada demonstrativa intelektual atau demonstrativa endoforis. Demonstrativa yang menunjukkan sesuatu yang terdapat dalam wacana dan bersifat ekstra kalimat. Demonstrativa ini bersifat anaforis atau kataforis. Demonstrativa ekstra kalimat anaforis yaitu ini, begitu, sedemikian, sekian. Nah, demonstrativa ekstra kalimat kataforis yaitu begini, berikut, ini. Nah, yang kedua ada demonstrativa ekstraktual atau demonstrativa exoforis atau demonstrativa deikitis. Demonstrativa ini menunjukkan sesuatu yang ada di luar bahasa dan dapat dibedakan atas jauh dekatnya antecedent dari pembicara. Artikula atau kata sandang adalah kata yang berfungsi untuk menandai atau menunjukkan status khusus dari kata benda, baik berupa kejelasan atau penghormatan. Dalam bahasa Indonesia, artikula yang umum digunakan adalah si dan sang. Ciri-ciri artikula. Yang pertama, artikula selalu ditempatkan sebelum kata benda yang diterangkan. Yang kedua, artikula digunakan untuk memperjelas atau memberikan nuansa emosional atau penghormatan pada kata benda yang dimaksud. Yang ketiga, penggunaan si dan sang menunjukkan tingkat formalitas atau penghormatan. Jenis-jenis artikula. Yang pertama, si. Biasanya digunakan untuk orang atau makhluk yang dikenal dengan karakter atau sifat tertentu. Seringkali digunakan dalam cerita rakyat atau mitos. Contoh, si kancil, si malin kundang. Contoh dalam kalimat, si kancil terkenal karena kecerdasannya. Yang kedua, sang. Digunakan untuk menunjukkan penghormatan atau status tertinggi. Sering digunakan dalam konteks formal atau dalam cerita tradisional. Contoh, sang raja, sang putri. Contoh kalimat, sang pahlawan dihormati oleh semua orang. Preposisi adalah kelas kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Suatu kalimat terutama dalam hal tempat, waktu, cara, ataupun hubungan logis lainnya. Kata preposisi biasanya diikuti oleh nomina, pronomina, atau frasa nomina, dan tidak dapat berdiri sendiri. Preposisi tidak memiliki makna penuh jika digunakan secara terpisah, karena memiliki tergantungan pada kata yang mengikutinya. Beberapa fungsi preposisi adalah yang pertama, menunjukkan tempat atau lokasi. Preposisi digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi dari suatu benda atau orang. Contoh katanya di, ke, dan dari. Lalu menunjukkan waktu proses. Lalu yang kedua, menunjukkan waktu preposisi. Juga digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh katanya pada, sejak, selama. Lalu yang ketiga, menunjukkan sebab atau alasan. Preposisi dapat menunjukkan alasan atau sebab suatu tindakan. Contoh katanya karena dan sebab. Lalu yang keempat, menunjukkan cara atau alat. Preposisi digunakan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu atau alat yang digunakan. Contoh katanya dengan dan tanpa. Lalu yang kelima, menunjukkan arah atau tujuan. Preposisi digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan dari suatu gerakan. Contoh katanya ke, dari, dan menuju. Konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Konjungsi sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau yang memiliki sintaksis yang sama. Contoh dari konjungsi koordinatif adalah atau, melainkan, padahal, sedangkan, dan seterusnya. Dan yang kedua ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa
yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh satu frasa, kata atau klausa yang dihubungkan. Contoh dari konjungsi korelatif adalah baik maupun, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga. Dan yang ketiga ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contoh dari konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian, walaupun begitu, kemudian, dan seterusnya. Dan yang keempat ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang merupakan anak kalimat. Konjungsi ini terbagi lagi menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama ada konjungsi subordinatif waktu. Konjungsi subordinatif waktu adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur bahasa yang memiliki keterkaitan waktu seperti sebelum, sesudah itu, dan selanjutnya. Dan yang kedua ada konjungsi subordinatif syarat. Konjungsi syarat adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan unsur bahasa yang memiliki makna persyaratan. Contoh dari konjungsi subordinatif syarat adalah apabila, asalkan, jika, kalau, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada konjungsi subordinatif pengandaian. Konjungsi subordinatif pengandaian adalah kata hubung yang menunjukkan adanya pengandaian pada kalimat. Contoh dari konjungsi ini adalah andaikan, seandainya, sekiranya, dan yang seterusnya. Dan yang keempat ada konjungsi subordinatif konsesif. Konjungsi subordinatif konsesif adalah kata hubung untuk menyatakan keadaan berlawanan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Contoh dari konjungsi ini adalah biarpun, kendatipun, meskipun, walaupun, dan seterusnya. Kelas kata fetis adalah salah satu kategori dalam bahasa yang digunakan terutama untuk menjaga atau membuka komunikasi, bukan untuk menyampaikan informasi baru. Kata fetis tidak memiliki makna leksikal yang signifikan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memelihara hubungan atau untuk memastikan bahwa saluran komunikasi tetap terbuka. Biasanya kata fetis muncul dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam pembuka, penutup, atau respon sederhana dalam berinteraksi. Beberapa fungsi dalam kata fetis adalah yang pertama, membuka percakapan. Misalnya saat seseorang memulai pembicaraan dengan sapaan atau frasa basa-basi, contohnya halo atau apa kabar. Lalu yang kedua, menjaga kelancaran percakapan. Kata fetis juga digunakan untuk menunjukkan bahwa pembicara masih mendengarkan atau memberikan respon yang singkat. Contohnya yaitu iya atau oh begitu. Lalu yang ketiga, menutup percakapan. Kata fetis biasanya digunakan untuk menandakan bahwa percakapan akan segera diakhiri. Contoh katanya sampai jumpa atau baiklah nanti kita lanjutkan. Lalu ciri khas dari kata fetis adalah mereka berfungsi sebagai aspek sosial komunikasi daripada aspek informatif. Kata-kata ini membantu memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat melalui sapaan dan interaksi singkat. Interjeksi adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau meminta atau menuntut sesuatu. Interjeksi umum digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tulisan informal. Interjeksi sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada interjeksi primer. Interjeksi primer adalah kata atau bunyi yang hanya dapat digunakan sebagai interjeksi. Interjeksi primer tidak memiliki makna alternatif dan tidak dapat berfungsi sebagai bagian lain dari ujaran, misalnya kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Interjeksi primer biasanya hanya berupa bunyi tanpa etimologi yang jelas. Oleh karena itu, meski terkadang memiliki ejaan standar, satu interjeksi dapat ditulis dengan cara berbeda-beda. Contoh dari interjeksi primer adalah itu menjijikkan. Kurasa itu berhasil. Dan yang kedua ada interjeksi sekunder. Interjeksi sekunder adalah kata yang biasanya digunakan sebagai bagian lain dari pidato seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat yang juga dapat digunakan sebagai kata seru. Contoh dari interjeksi sekunder adalah
Ya ampun, hampir saja. Astaga, penerbangan saya dibatalkan. Dan yang ketiga ada interjeksi volitif. Interjeksi volitif adalah kata yang digunakan untuk memberi perintah atau mengajukan permintaan. Contoh dari interjeksi volitif adalah, "Shh, aku tidak bisa fokus saat kamu bernyanyi. Mohon perhatiannya." Dan yang terakhir ada interjeksi emosional. Interjeksi emosional adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau untuk menunjukkan reaksi terhadap sesuatu. Contoh dari interjeksi emosional adalah, "Ih, aku nggak mau makan itu. Hore, aku sangat senang bertemu denganmu." Dan yang kelima ada interjeksi kognitif. Interjeksi kognitif adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pikiran atau menunjukkan suatu proses berpikir. Contoh dari interjeksi kognitif adalah, bisakah Anda menjelaskannya sekali lagi? Wah, aku tidak menyangka itu. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, dalam bahasa Indonesia ada 13 kelas kata yang umumnya dipergunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Setiap jenis kata mempunyai peran dan kegunaannya masing-masing secara teratur. Lalu, saran kami untuk kita semua yaitu agar kita memahami bagaimana fungsi setiap jenis kata yang ada dalam kelas kata, sehingga kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berbahasa kita semakin baik, baik secara lisan maupun tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.